Oke, ibu-ibu masih semangat nggih, Bu nggih? Oke, memang tampaknya masih semangat semua ibu-ibu pada pertemuan kelompok kali ini. Tadi panjenengan sudah membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan permainan yang sudah panjenengan lakukan tadi. Tadi panjenengan juga sudah belajar berhitung ini dengan kata kunci ASI, kata kunci bubur, kata kunci posyandu, dan kata kunci sayuran. Nah, tentunya tadi dari masing-masing kata kunci itu sudah mengelompok. Nah, ini nggih. Nah, itulah kelompok-kelompok panjenengan tadi, nggih. Jadi ingat nggih, Bu nggih, sekarang nama-nama kelompok panjenengan. Kelompok apa saja, Ibu-ibu? Ada kelompok ASI. Kemudian yang kedua kelompok bubur, yang ketiga adalah kelompok posyandu, dan yang keempat adalah kelompok sayuran. Jadi ada berapa kelompok ibu-ibu? Nah, dalam pertemuan kelompok ini ada 4 kelompok kecil yang nantinya ini akan melakukan suatu permainan ini. Nah, tadi juga panjenengan dari masing-masing kelompok itu panjenengan sudah melakukan obrolan santai. Panjenengan wis ngrumpi nggih, Bu nggih? Ini, tetapi ngrumpi yang panjenengan lakukan itu adalah ngrumpi yang bermanfaat. Jangan sampai tadi itu panjenengan ngrumpi tentang masalah panjenengan masing-masing. Ini, tapi ngrumpi tadi tentunya dari kelompok ASI. Panjenengan ngobrol, panjenengan ngrumpi bersama teman-teman panjenengan itu tentang apa itu ASI. Mungkin loh ya Bu ya, tadi obrolan panjenengan mungkin begitu tadi, saya nggak tahu tadi ya. Kemudian yang kedua mungkin panjenengan ngobrol tentang bagaimana cara memberikan ASI yang benar kepada bayi kita. Atau mungkin panjenengan juga melakukan obrolan-obrolan yang lain yang berkaitan dengan air susu ibu tadi. Ini kan begitu juga dengan kelompok bubur atau kelompok yang kedua. Nah, tentunya tadi panjenengan juga sudah dipandu bahwa dari kelompok bubur ini misalnya itu nanti ngobrol tentang makanan pendamping ASI. Nah, tentunya tadi panjenengan juga melakukan obrolan-obrolan semacam itu. Ketika ngobrol tadi panjenengan tentunya dengan santai, ini semua masing-masing anggota dari kelompok bubur ini akan menyampaikan pengalamannya masing-masing. Ini mungkin Bu Siti dari kelompok bubur tadi ini juga mengatakan, oh anak saya tadi makanan pendamping ASI-nya saya beri Mari Roma misalnya. Wah, mungkin dari Bu Atun beda lagi. Wah, tadi anak saya itu saya belikan bubur instan yang ada di toko. Nah, mungkin begitu pula dengan anggota-anggota yang lain nanti akan saling memberikan pengalamannya masing-masing. Ini. Ya, nah begitu pula dengan kelompok yang ketiga dari kelompok posyandu ini juga mereka akan memberikan pengalamannya masing-masing pada kelompok itu. Mungkin tentang apa yang diperoleh di posyandu, mungkin pula dengan apa yang dilakukan di posyandu. Mungkin begitu obrolan panjenengan tadi. Nah, kemudian begitu pula dengan kelompok sayuran, ya. Dari kelompok yang keempat ini, mereka juga ngobrol. Mereka dari masing-masing anggota itu menyampaikan pengalamannya. Ini. Oke, ibu-ibu, sekarang setelah panjenengan melakukan obrolan santai di masing-masing kelompok itu, sekarang saya ingin minta perwakilan dari kelompok bubur. Ini untuk menceritakan obrolannya. Ini yang lain nggak perlu meri dulu ibu-ibu nggih, karena ini adalah sesuai dengan tema kita kali ini. Tema kita kali ini yang akan kita pelajari ini adalah tentang makanan pendamping ASI untuk bayi. Nah, sehingga saya minta dari kelompok bubur ini untuk menceritakan tentang obrolannya di kelompoknya tadi. Coba siapa ibu-ibu yang perwakilan dari kelompok bubur? Ini yang mau menceritakan di hadapan teman-temannya yang lain, biar nanti didengar oleh teman-teman yang lain, didengar oleh kelompok-kelompok yang lain. Oke Bu, monggo.
perwakilan dari kelompok bubur, Bu Siti rupanya ini yang mau menceritakan. Nggih, monggo Bu. Oke, terima kasih Bu Siti. Ayo coba kita kasih aplaus semuanya, kita kasih dengan tepuk tangan, ya. Ini, ya. Terima kasih sekali Bu Siti, perwakilan dari kelompok bubur yang telah menceritakan tentang hasil obrolan tadi. Ternyata setelah kita simak bersama, yang diobrolkan dari kelompok bubur ini macam-macam. Ibu-ibu ini ternyata ini juga sudah mempunyai pengalaman untuk merawat bayi, terutama dalam memberikan makanan pendamping ASI tadi. Ini kalau kita simak bersama, ya, tadi sepertinya ada yang diberi makanan pendamping ASI itu berupa bubur, ada yang diberi makanan lembek, ada pula dari makanan cincang dan lain sebagainya. Itu kalau kita perhatikan. Baik ibu-ibu, ini saya juga mempunyai sebuah tayangan yang nanti juga akan membantu penjenengan semua ini dalam menemukan jawaban-jawaban dari obrolan penjenengan tadi. Coba tolong disimak dengan baik, Bu, nggih. Ini nanti tayangan yang akan saya sampaikan. Di samping itu nanti ibu-ibu, ini setelah saya ini memberikan tayangan ini, saya juga akan bertanya kepada penjenengan semua, tapi nggak perlu takut ibu-ibu, nggih. Nanti bahwa pertanyaan yang saya berikan itu nggak ada nilainya, ya, nggak saya nilai seperti ketika kita masih duduk di bangku sekolah dulu, Bu, nggih. Tapi ini hanya sekedar untuk pengetahuan penjenengan. Oke, tolong disimak ibu, nggih. Ini kelihatan nggak, Bu, nggih? Kelihatan ibu, nggih? Nggih, oke. Kalau kelihatan tolong disimak, Bu, nggih. Ini. Sesuai tahapan usia. 3. Perihal kebersihan. Kebersihan yang baik penting untuk menghindari diare dan penyakit lain. Gunakan sendok dan cangkir bersih untuk memberikan makanan atau cairan pada anak. Simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang aman dan bersih. Cuci tangan ibu pakai sabun dan air bersih sebelum menyiapkan atau memberikan makan bayi, setelah ke toilet, dan setelah membersihkan kotoran bayi. Cuci tangan ibu dan bayi pakai sabun dan air bersih sebelum makan. Oke, sudah disimak semua, Bu, nggih. Nah, ini. Lah, tentunya tadi penjenengan semua sudah memperhatikan dengan baik dengan tayangan yang saya putar di hadapan penjenengan semua. Nah, sekarang tiba saya memberikan pertanyaan kepada penjenengan, ya. Ingat ibu, nggih, penjenengan nggak usah takut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ini. Gampang sekali. Ini adalah tidak ada benar dan salahnya. Yang penting nanti penjenengan itu nanti ikut aktif dalam pertemuan ini, begitu, ya. Pertanyaan saya yang pertama, Ibu, sejak kapankah bayi itu boleh diberikan makanan pendamping ASI? Ini ingat ibu, ya. Jadi saya ulangi, sejak kapankah bayi itu boleh diberi makanan pendamping ASI? Ini. Kemudian yang kedua, Ibu, ini apa sih yang harus kita perhatikan di saat kita memberikan makanan pendamping ASI bagi bayi? Ini. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah cara kita menjaga kebersihan makanan pendamping ASI untuk bayi? Jadi itu, Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada penjenengan ini, ya. Jadi tolong ini ibu-ibu, ini boleh mulai sekarang itu kalau mungkin ada yang membawa alat tulis, boleh membuat catatan-catatan kecil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ini sudah ada jawaban ya, Bu, ya? Sudah ada angan-angan ya, Bu, ya? Oke. Nah, di sini saya akan sedikit membantu dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ternyata tadi setelah kita perhatikan tayangan yang saya putar tadi, ibu-ibu, ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita memberi makanan pendamping ASI bagi putra-putri kita yang masih bayi. Yang pertama, ternyata bayi itu ini tidak boleh diberi makanan sebelum,
tidak boleh diberi makanan pendamping ASI ini sebelum usianya mencapai 6 bulan. Ini, nggih, jadi paham nggih Bu nggih? Jadi tidak boleh misalnya ada bayi lahir sakit sewenenge langsung bapaknya itu adalah mencari kelapa muda nggih Bu, kayak zaman kumbian ngaten Bu. Jadi begitu bayi lahir, age-age nanti pecah nih kelapa muda degan didulang degan. Itu kalau sekarang itu tidak boleh Bapak Ibu seperti itu nggih. Jadi kita juga harus memperhatikan tentang kesehatan bayi ini nggih. Nah, kemudian yang kedua, ternyata yang harus kita perhatikan itu ternyata ya, ini bahwa yang harus kita perhatikan itu bahwa di saat kita membuatkan makanan pendamping ASI bagi bayi, ini kita juga memperhatikan nilai gizi yang terkandung di dalam bahan makanan itu. Ini. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, bahwa kita ini harus selalu menjaga kebersihan dari baik itu alat ataupun bahan yang akan kita berikan sebagai makanan pendamping ASI itu. Nah, begitu ya Ibu-ibu. Nah, ini untuk secara rinci bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan panjenengan terima, akan dibantu oleh teman yang ada di sebelah saya. Oke, terima kasih Ibu. Ini ya, biar monggo untuk teman saya untuk melanjut